seorang laki-laki harus dipotong bahagian penting yang dia sayangi. Saya dengan produser kita dibawa keliling dan sekarang kami sedang berada di sebuah tempat wisata namanya Swarga di puncak bukit pertengahan perkebunan teh Kayuwaro. Saudara, saya sedang berada di Swarga, sebuah bukit di tengah-tengah perkebunan luas Kayuwaro di kaki Gunung Kerinci yang terlihat ditutup kabut. Deru angin cukup deras terdengar. Kemudian di sana terlihat deretan rumah-rumah. Itu adalah kota kecil Kayuwaro. Perkebunan teh Kayuwaro ini sekarang berada di bawah manajemen PT PN 6. Berdiri pada tahun 1925 pada ketinggian 1.400 sampai 1.700 meter. Dan mereka mengklaim bahwa pabrik teh Kayuwaro menghasilkan teh hitam yang kelas 1, nomor 1 di dunia. Konon begitu. Tuanku Mangkudun menjawab, New normal. Normal baru. Ba cerita new normal ko matongku. Pertanyaan bagus. New normal. Normal baru. Orang Minang mengatakannya dalam sebuah pepatah, sekali yaya gadang, sakali tapian berubah. Orang Minang yang tinggal di pinggir sungai, ketika datang air bah, tepian tempat mereka mandi berubah. Semuanya berubah, totally. Dan mereka adaptasi dengan itu. Itulah kunci pertama, adaptasi. Saudara, saya berada dalam sebuah new normal. Saya sudah 2 hari di Sungai Penuh dan dibawa keliling oleh tuan rumah, Stan Bagindo. Beliau membawa saya keliling sebuah new normal. Tadi pertanyaan beliau belum selesai. New normal hanyalah keadaan baru, biasa saja. Seperti saya datang ke sini, keadaan baru, Sungai Penuh yang baru saya datangi. Seperti seorang murid yang baru masuk TK, mungkin agak mencemaskan bagi dia menangis agak sehari 2. Atau seorang mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi yang dia cita-citakan, dia tidak menangis, dia senang. Seorang pegawai baru yang dapat pekerjaan, sebelumnya dia pengangguran, dia bahagia. Atau sepasang pengantin baru, new normal, sebuah rumah tangga yang dirindukan. Saudara, new normal itu banyak yang membahagiakan, banyak yang dikejar. Memang ada new normal yang terpaksa, seperti terpaksa menerima sebuah penyakit, divonis diabetes atau ODA, orang dengan HIV/AIDS. Jadi saudara, new normal itu biasa saja. Ada yang dikejar dan dicita-citakan seperti mahasiswa baru, seperti pengantin baru, rumah tangga yang dirindukan. Ada yang memang diterima secara terpaksa dan tidak bisa ditolak. Anak balita yang disuruh ibunya masuk TK tidak mungkin dia menolak. Atau orang yang divonis mendapat sesuatu, menyandang cacat atau menyandang penyakit tertentu seperti diabetes atau ODA, orang dengan HIV/AIDS, ya itu terpaksa diterima.
Tidak mungkin pula menangis berhari-hari untuk kembali ke normal sebelumnya. Atau yang paling jelas, bayi. Itu new normal yang terpaksa dia terima. Dia tidak bisa menolak, bicara saja belum bisa. 9 bulan 10 hari dia dalam sebuah surga yang indah, rahim. Surga dengan nama Tuhan, nama Allah. Satu-satunya tempat di dunia yang diberi nama dengan nama Allah. 9 bulan dia bebas merdeka, tidak perlu mandi, tidak perlu pakai pakaian, tidak perlu makan, minum. Semuanya tersedia. Dia berenang dengan senangnya. Sampai di normal baru. Dalam normal baru, tentu saja banyak situasi, keadaan, kondisi, dan banyak ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Betapa beratnya ancaman, tantangan, gangguan, hambatan bagi seorang bayi yang ke dunia baru. Tempat yang semula indah dan nyaman di rahim, sekarang dia harus masuk dunia penuh ancaman ini. Dia harus mandi, dia harus pakai pakaian. Kalau di Minangkabau, saudara, seorang bayi itu setelah dia dimandikan itu diberi gurita, sebuah pakaian khusus bayi seperti makhluk gurita itu. Banyak tali yang mengikat mengelilingi tubuhnya. Orang yang 5, 7, 9 ikatannya dan diikat ketat. Habis itu dibungkus lagi dengan badung kata orang Minangkabau. Dia tidak bisa bergerak, tidak seperti di rahim yang bisa berenang sana kemari dengan senangnya. Ini dunia baru, ini new baru bagi seorang bayi. Dia hanya menangis 2-3 menit. Habis itu dia terima, dia senyum, bahkan membuat orang banyak yang bertemu dia tersenyum. Ketika dia berada di new normal, dia membuat orang banyak tersenyum. Saudara, ada new normal baru di Sungai Penuh, hujan lebat. Kita nikmati saja, rahmat kok yang turun. Kalau mau keluar pakai payung. Itu new normal yang kita hadapi setiap hari. Jangan menangis pula, hujan. Hujan itu rahmat, terima. Tapi ada protokolnya, pakai payung. Jadi saudara, new normal itu sebuah keadaan yang bisa Anda pilih sendiri, seperti mahasiswa baru, pegawai baru, atau seorang mu'alaf, saudara. Betapa beratnya ancaman, tantangan, hambatan seorang mu'alaf baru, seorang artis misalnya yang masuk Islam. Dia harus dipotong bagian terpenting yang dia sayangi. Seorang wanita muslimah mu'alaf harus menutupi auratnya, bagian-bagian yang selama ini bebas merdeka dipertontonkan, sekarang harus ditutup rapi. Dia harus berwuduk, wajib sholat 5 kali sehari semalam, bukan hanya cuci tangan. Covid itu cetek, itu kecil, hanya cuci tangan. Muslimah muslim yang masuk Islam wajib 5 kali sehari semalam, bukan hanya cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, telinga, rambut, kepala. 5 kali sehari semalam wajib. Ketika dia jadi mu'alaf, dia memasuki normal baru yang dipilih, dan dia bersemangat, bahkan diberi selamat oleh orang lain. Karena ada apa? Ada harapan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
أولي الألباب. Dalam surat At-Tin Allah mengatakan juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dalam surat At-Tin tadi bahwa manusia itu diciptakan dalam ciptaan yang paling baik. Mari kita perhatikan bagaimana bayi. Betapa nyamannya bayi itu ketika di dalam rahim 9 bulan dalam surga yang luar biasa. Makanya namanya rahim. Bayi punya kemampuan yang sudah diberikan Allah, penciptaan yang sebaik-baiknya. Dan bayi menunjukkan new normal itu adalah kemampuan adaptasi menghadapi situasi baru. Bayi manusia, berapa kali dia mengalami new normal dalam kehidupannya, sampai dia mulai bisa bicara, mulai bisa berpikir. Itu semua keadaan new normal bagi bayi. Ketika balita masuk taman kanak-kanak misalnya, berapa lama seorang murid TK itu menangis? Tidak mungkin sampai berminggu-minggu, paling 1-2 hari atau seminggu paling lama. Habis itu dia menghadapi new normal di sekolahnya. Dia malah ceria. Jadi begitu saudara. New normal adalah keadaan yang sama sekali baru. Bagi bayi bukan hal yang aneh. Dia hanya menangis dalam 1-2 menit. Kalau dia sudah balita paling 1-2 hari. Nah, ketika manusia sudah dewasa seperti kita, apalagi sudah menjelang tua, new normal itu sebuah keadaan yang begitu berat seolah-olah. Padahal kita sudah pernah diajarkan Allah untuk mengalami new normal. Sama saja seperti hewan misalnya. Hewan bayinya ketika lahir itu new normal bagi dia. Dalam kandungan induknya sekian bulan atau ada yang tahunan seperti gajah, mereka itu semuanya sudah masuk langsung dalam tubuh. Tapi ketika dia lahir, bayi hewan lebih cepat lagi diberi insting naluri oleh Allah untuk bisa memasuki new normal dengan kemampuannya. Bayi kuda ketika lahir dalam waktu tidak sampai 1 hari, hanya sekitar 2-3 jam, mereka sudah berdiri, sudah langsung berlari. Itu bayi kuda. Dan semua bayi hewan dalam waktu sekian menit sudah bisa menyusu kepada ibunya. Dan dia tahu tempat. Perhatikanlah penciptaan Allah antara langit dan bumi, dan mempelajari new normal paling bagus dari kemampuan adaptasi bayi. Jadi apa kuncinya? Yang pertama, terimalah dengan ikhlas. Ikhlas. Ini keadaan baru yang saya pilih atau memang keadaan yang terpaksa saya terima. Kemudian tumbuhkan harapan dan cita-cita dan selalu optimis. Jadi saudara, harusnya new normal itu kita rayakan seperti mahasiswa baru merayakan diterima di perguruan tinggi favorit, seorang pegawai baru yang traktir teman-temannya, atau pengantin baru menuju sesuatu yang lebih indah dalam cita-cita, harapan. Makanya dirayakan oleh seluruh karib kerabat, seluruh teman-teman. Mari kita rayakan. Mari ucapkan selamat. New normal harus diucapkan selamat new normal dan berikan kadonya. Mari ucapkan selamat new normal dan berikan kadonya. Untuk channel saya, kadonya cukup subscribe dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Mangkudun menjawab tanya.